Analisis komparatif horologis, studi kasus resistensi, rekayasa, dan nilai intrinsik pada segmen jam tangan ultra terjangkau, profesional, dan haute horlogerie. Oleh Doni Irawan, Periset Horologi Independen. Abstrak. Penelitian ini diawali dari sebuah insiden empiris, kegagalan katastrofal sebuah jam tangan seharga Rp70.000 akibat intrusi cairan minor, yang menyebabkan kerusakan sel pada movement quartz setelah baterai tidak segera diganti. Insiden ini menjadi katalis untuk sebuah investigasi yang lebih dalam, membandingkan tiga arketipe jam tangan yang fundamental berbeda. 1. Jam tangan ultra terjangkau. 2. Jam tangan profesional, Tool Diver Watch, yang direpresentasikan oleh Casio Diver sebagai titik masuk, dan Rolex DFCA sebagai benchmark ekstrem. Dan 3. Jam tangan haute horlogerie, Dress Watch, yang diwakili oleh Patek Philippe. Riset ini bertujuan untuk membedah filosofi rekayasa, pilihan material, dan proposisi nilai dari masing-masing kategori secara realistis, dengan mensintesis data dari berbagai forum diskusi publik dan analisis teknis. 1. Pendahuluan, paradoks harga dan kinerja. Pengalaman personal dengan jam tangan ultra terjangkau menyingkap sebuah kebenaran fundamental dalam horologi. Sebuah jam tangan, pada esensinya, adalah sebuah wadah pelindung, protective vessel, bagi mekanisme penunjuk waktu yang rentan di dalamnya. Kegagalan fungsi paling dasar, yaitu menjaga integritas wadah dari elemen eksternal seperti keringat atau percikan air, menunjukkan adanya kompromi rekayasa yang fatal. Di sisi lain spektrum, jam tangan seperti Casio Diver, yang harganya masih terbilang sangat aksesibel, menawarkan tingkat ketahanan yang secara eksponensial lebih tinggi. Ini memunculkan pertanyaan riset utama, di titik mana kompromi desain berhenti dan rekayasa sejati dimulai. Dan bagaimana nilai ini berevolusi menuju puncak kemewahan dan seni seperti pada Rolex dan Patek Philippe. 2. Metodologi riset. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif. Data primer berasal dari pengalaman pengguna, studi kasus awal. Data sekunder dikumpulkan melalui analisis diskursus publik dari berbagai platform digital, termasuk forum horologi seperti Wakusege, platform diskusi Reddit, khususnya subreddit RWAKES, serta ribuan komentar pada video ulasan di YouTube. Argumen-argumen kolektif ini saya sintesis dan presentasikan sebagai bagian dari temuan riset untuk memperkuat objektivitas analisis. 3. Analisis komparatif lintas kategori. 3.1. Integritas casing dan resistensi air, benteng pertahanan pertama. Ini adalah faktor pembeda paling krusial yang menjelaskan kegagalan jam tangan Rp70.000. Jam tangan ultra terjangkau, Rp70.000 sedih. Konstruksi, umumnya menggunakan chassis penutup belakang, model press fit atau snap-on. Sistem ini sangat rentan terhadap deformasi dan kehilangan daya tekan seiring waktu. Gasket, mengandalkan satu gasket, seal karet, o-ring berkualitas rendah pada chassis dan terkadang tidak ada sama sekali pada crown, knop pemutar. Material karet ini cepat getas dan kehilangan elastisitas saat terpapar panas tubuh dan lingkungan. Argumen komunitas, banyak yang bilang jam murah, water resist, tapi itu hanya untuk cuci tangan sesekali. Keringat dari pergelangan tangan saja sudah cukup jadi penyebab embun di balik kacanya. Ini bukan cacat, ini memang desainnya, demikian argumen yang sering muncul di forum-forum. Kegagalan sel akibat baterai lama tidak diganti diperparah oleh kelembapan yang sudah terlebih dahulu merembes, menciptakan korosi mikro pada kontak sel. Jam tangan profesional, Casio Diver Rolex DFCA. Konstruksi, menggunakan skrewu daun chassis dan skrewu daun crown. Mekanisme ulir ini memberikan tekanan yang merata dan konstan pada gasket, menciptakan segel yang jauh lebih superior dan andal. Gasket, Casio menggunakan sistem gasket ganda atau bahkan triple pada crown. Rolex DFCA, sebagai contoh ekstrem, menggunakan ringlock sistem yang dipatenkan, sebuah cincin baja nitrogen alloy berkekuatan tinggi di tengah chassis, yang mampu menahan tekanan hingga kedalaman 3.900 meter. Tekanan air justru semakin memperkuat segelnya. Argumen komunitas, membeli Casio Duro, MDV 106, seharga di bawah Rp1 juta terasa seperti sebuah cahaya kode dalam dunia jam tangan. Anda mendapatkan rekayasa diver sejati dengan harga minimal. Di sisi lain, tentang Rolex, Anda tidak membayar untuk nama. Anda membayar untuk riset dan pengembangan selama puluhan tahun yang menghasilkan sebuah tank bawah air yang bisa Anda wariskan. Jam tangan haute horlogerie, Patek Philippe Calatrava. Konstruksi, fokus utama adalah keanggunan dan profil tipis. Umumnya memiliki water resistance 30 meter, cukup untuk melindungi dari percikan air sehari-hari, namun tidak dirancang untuk aktivitas air. Chassis bisa berupa press-in atau screwed, namun dengan presisi manufaktur level mikron. Seringkali menggunakan Sapphire Exhibition chassis untuk memamerkan keindahan movement. Filosofi, di sini, rekayasa tidak bertujuan untuk ketahanan ekstrem, melainkan untuk kehalusan estetika.
Menuntut ketahanan air tingkat Diver pada sebuah Patek Calatrava adalah sebuah kesalahan kategori, sama seperti mengkritik sebuah mobil F1 karena tidak memiliki bagasi. 32 Material, movement, dan filosofi rekayasa. Jam tangan ultra terjangkau. Material, chassis terbuat dari base metal, logam campuran, dengan lapisan krom tipis yang mudah terkelupas. Kaca dari akrilik atau mineral glass berkualitas rendah yang rentan gores. Movement quartz generik tanpa merek, diproduksi massal dengan fokus pada biaya terendah. Tidak ada pertimbangan untuk daya tahan jangka panjang atau kemudahan servis. Jam tangan profesional, Casio Rolex. Material, Casio menggunakan stainless steel 316 liter, standar industri yang sangat baik untuk ketahanan korosi. Rolex melangkah lebih jauh dengan Oyster Steel, 904 liter steel, yang memiliki kandungan kromium lebih tinggi untuk kilau dan ketahanan korosi superior. Keduanya menggunakan kristal safir, pada Rolex dan beberapa Casio kelas atas, atau mineral yang diperkeras, pada Casio Diver, yang jauh lebih tahan gores. Movement, Casio menggunakan movement quartz dari Miyota, Citizen, atau buatan sendiri yang terkenal sebagai kuda beban, andal,